Shalom. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi Tuhan. Selamat beribadah kembali dan Tuhan Yesus memberkati kesetiaan kita pada sore hari ini. Kita akan terlebih kami ucapkan selamat datang Bapak buat hambanya beserta Ibu selamat melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini.
surga. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau memberi persembahan kami yang terbaik dari Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang berkata atas pujian kami Tuhan. Engkau ada dengan akan mengurapi setiap kami Tuhan. Semoga memuji Engkau, kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Biar kami boleh berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai berdoa. Hingga sore hari ini kami selalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan, Bapak Sukiri, Bapak Presiden. Segala puji syukur kami naikkan kepada Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan yang kami lagi kita berdoa kami. Terima kasih ya Tuhan, puji-pujian kami. Biar Tuhan menjadi pemahaman yang kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan puji-pujian dia. Seberapa bila kita berikan dengan kasih anugerah berkat atas kami yang selalu Engkau memberkati dalam kehidupan kami yang sepanjang masa ya Bapa. Namun Tuhan di tangan kami ada persembahan Tuhan kiranya terlebih kuduskan dan sucikan tangan-tangan kami ya Bapa. Kiranya akan kami memberi yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan berkorban hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bersama
kesempatan untuk kami berfellowship satu dengan yang lain di rumah-Mu. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, berarti hamba-Mu dan setiap hati kami yang sungguh-sungguh mendengarkannya. Kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Dengan roh hikmat kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun, mendasari kehidupan kami, menjalani kehidupan kami dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita patut bersyukur selama detik ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Paling tidak kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah tentang dipuaskan oleh kebenaran. Dipuaskan oleh kebenaran. Mari kita sama-sama membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu, sudah ada LCD, kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita semua sebagai insan yang diberkati Tuhan, kita tentu merasakan kebaikan Tuhan. Ada yang di sini sampai kelaparan? Saudara sudah nyanyi. Siapa yang bisa memisahkan kita? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun, saudara. Semoga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap setia, saudara, mengiring Tuhan. Ya, saya tahu kita semua mendengar berita di medsos ya. Pertalite masih bertahan 10.000, tapi pertama sudah naik dari 12.125 jadi 16 sekian. Negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Ada dua isu penting yang perlu kita dukung dalam doa Bapak. PGLI, MGPI, beberapa yayasan Kristen dan gereja-gereja se-Indonesia tanggal 4 sampai 7 Juli kalau tidak salah ada di Samarinda untuk mendoakan masalah itu. Isu yang sangat santer adalah MPG, yang kedua merah putih. Apapun produk yang dilakukan oleh pemerintah, itu kita dukung dalam doa. Kita tidak bisa serta-merta menghentikan, mengkritik secara berlebihan seperti hari ini di besar-besar di Jakarta. Tetapi satu hal yang bisa kita buat sebagai anak Tuhan, kiranya dua produk pemerintah kita saat ini betul-betul membuat masyarakat ini hidup dalam sejahtera, hidup dalam keseharian yang tidak terkesan kelaparan, kekurangan, kehausan dan sebagainya. Karena sekarang hitungan hari Bapak Ibu, dua produk pemerintah ini terus mendapat kritikan. Beberapa sudah ditangkap, ketua BGN-nya, Badan Gizi Nasional, sudah ditangkap. Per hari sekian triliun
korupsi dan sebagainya. Saya perlu ceritakan. Itulah negeri kita. Bahkan komoditi dari koperasi merah putih, ya semua bersaing dengan rakyat. Saya tidak tahu apakah itu menjadi satu peluang buat para petani atau justru ya itu menjadi saingannya petani nanti. Saya tidak tahu. Tapi mari kita berdoa di sini. Firman Tuhan bukan secara kebetulan untuk kita sama-sama diberkati Tuhan. Bahwa dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang 6, pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah pengajaran doktrin yang sangat penting dari Tuhan Yesus sendiri kepada para murid-muridnya, para pengikutnya. Dan salah satu dari khotbah di Bukit 9 Kata Berbahagia, saya mengambil satu ayat ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan secara kebetulan situasi dan kondisi negeri kita ya, tidak menutup kemungkinan hari-hari ini akan banyak orang-orang di atas sana pada ditangkapi semua karena berusaha untuk mengeruk keuntungan pribadi di balik program pemerintah. Nah, bicara tentang haus dan lapar, tentu adalah situasi yang betul-betul ya tidak mengenakan secara lahiriah. Tetapi di sini kita belajar bahwa apa yang Tuhan sampaikan menjadi satu pengajaran sampai 3 pasal pengajaran Yesus ini ditulis di dalam Perjanjian Baru. Maka saya yakin dan percaya Tuhan punya tujuan bagi gerejanya secara umum, bagi umat kepunyaan Tuhan, bahwa apapun situasi dan kondisi yang kalau boleh digarisbawahi lapar dan haus adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena lapar dan haus itu bukan sebuah kondisi yang biasa saja. Lapar dan haus minum, bukan seperti itu. Tetapi keadaan yang benar-benar membawa umat manusia kepada satu pilihan. Jika tidak makan dan tidak minum, pilihannya cuma satu, mati. Manusia menurut medis tidak makan dan tidak minum itu 10 hari. Selanjutnya akan terjadi sesuatu yang parah. Itu sebabnya saya ya meskipun saya dilahirkan dari ibu Jawa, bapak saya orang Batak, karena dua suku ini filosofinya beda. Kalau orang Jawa itu mangan dan mangan pokok, ini berganti berganti. Kalau orang Batak kumpul ya kumpul pokoknya mangan, beda kan? Ngumpul ya ngumpul pokok mangan. Kalau orang Batak lihat aja, kalau dia ngumpul itu pasti ada sesuatu yang sedang akan dinikmati. Tapi bagi orang Jawa, pokoknya ngumpul. Nah ini kalau kita pakai logika, ya, ngumpul di dalam gereja itu, saya kunci gereja. 1 bulan saya tidak kasih makan dan minum kepada saudara yang ngumpul, ya, ngumpul kan ngumpul kok gimana? Makan kan ada pokok. Coba saya nggak kasih makan bapak ibu 1 bulan, saya kunci di dalam gereja. Ini pakai filosofi Jawa. Saudara bisa dibayangkan bahwa kata lapar dan haus itu seperti itu pilihannya. Kalau tidak makan atau minum, cuma satu, mati. Nah, situasi dan kondisi inilah yang membawa kehidupan kita kepada
kebenaran firman Tuhan, Yesus pernah mengatakan di satu keadaan di mana murid-murid Tuhan diberitakan tentang akhir kehidupannya, pelayanannya di bumi ini, bahwa pada waktunya engkau tidak akan bersama-sama dengan aku lagi. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes pasal yang ke-9, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 54 sampai 59. Ayat 59 saya dulukan membacanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Apa yang sedang Tuhan ajarkan, apa yang sedang Tuhan berikan secara rohani dalam rumah ibadah, menggunakan bahasa kiasan. Di situ ada daging yang disebut makanan, ayat 54. Barang siapa makan, apa saudara, dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus sedang menggunakan bahasa kiasan kepada murid-murid Tuhan untuk menyatakan kepada mereka, ya, bahwa akhir kehidupan Yesus, bahwa murid-murid Tuhan tidak lagi diajar untuk memandang Yesus secara lahiriah, untuk mengikut Yesus secara lahiriah dengan segala berkat dan keuntungannya. Tetapi lebih daripada itu, murid-murid dibawa kepada Yesus, kepada satu keadaan bahwa makanan yang mendatangkan kehidupan yang kekal adalah dagingku, bahwa minuman yang akan mendatangkan kesegaran, kehidupan yang kekal adalah darahku. Dengan kata lain, bahwa secara lahiriah, apabila murid-murid dalam keadaan nanti ditinggal oleh Tuhan secara lahiriah, harapan Tuhan, doa Tuhan, mereka tidak lagi mencarinya secara lahiriah, mereka tidak lagi memohonnya secara lahiriah, tetapi murid-murid Tuhan dibukakan mata rohaninya untuk melihat sisi Tuhan Yesus dalam keilahiannya. Pada waktu mengatakan ini, Yesus sebagai sisi manusianya dengan bahasa kiasannya, aku, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Artinya Tuhan tidak mau murid-muridnya nanti ketika ditinggalkan Tuhan secara jasmani, lalu tidak lagi melihat sisi keilahian Allah dari Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang percaya kepadanya. Jadi rasa lapar dan haus, kalau saya pelajari
secara eksegesis atau teologis, saudara. Nah, hampir dua kata ini sama pengertiannya. Lapar itu peinontes, tetapi haus itu dipsontes. Peinontes itu kata yang menunjukkan satu keadaan yang sangat-sangat lapar, kelaparan yang tidak bisa ditunda lagi. Kalau nggak makan, pilihannya cuma satu, mati. Demikian juga kata haus, dyspontes ini menggambarkan seseorang yang betul-betul sedang dalam keadaan yang kekeringan secara lahiriah, berada di satu situasi yang panas karena Timur Tengah, padang gurun, panas, pasir, jauh dari air. Dan disitulah keadaan rasa haus itu menunjukkan seseorang tidak ada punya pilihan lain selain mencari air kehidupan, selain mencari makanan. Dan Yesus sudah mengajar mereka di tempat-tempat rumah ibadah, memperlengkapi murid Tuhan bahwa untuk memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh keberkatan, kehidupan yang berbahagia menurut ukuran Tuhan, bukan lagi dikejar secara lahiriah, bukan lagi dicari secara jasmani, tetapi itu melalui satu komitmen kepada Tuhan bahwa aku akan membangun kehidupan rohani melalui bersekutu dengan Tuhan. Kita akan lihat contoh-contohnya nanti. Itu sebabnya kata lapar dan haus ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, meskipun statusnya anak Tuhan, orang Kristen, tetapi hidupnya betul-betul ingin mencari Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin memberikan hidup yang terbaik buat Tuhan. Karena Yesus awali kata lapar dan haus ini dengan satu kata, berbahagia. Nah, kata berbahagialah ini dalam bahasa asing terus makario. Makario, bahasa Jawa itu bekerja. Tapi ini makario. Makario yang artinya diberkati, beruntung, ya, kemudian dikenang oleh Tuhan. Jadi kata berbahagia ini bukan keadaan senang karena punya jabatan, kedudukan, kekayaan, fasilitas, ya, punya keluarga yang baik-baik saja, punya segalanya, bukan itu. Perasaan bahagia. Tapi makario itu artinya orang itu sepanjang hidupnya diberkati Tuhan, beruntung perjalanan hidupnya dan dikenal oleh Tuhan. Itu kata berbahagia. Jadi mari rasa lapar dan haus oleh karena Tuhan yang menjadi sumber berkat dan keberuntungan, dan apapun yang datang dari Tuhan itu dikenal oleh Tuhan, dan apa yang kita terima dari Tuhan itu pasti sempurna. Nah, oleh karena itu, untuk mengejar kebahagiaan yang Tuhan maksudkan, miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau beruntung hidupnya dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat contohnya. 1. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Saudara lihat ayat yang ke-22. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Lalu ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi rasa haus dan lapar akan Tuhan itu diekspresikan oleh Daud, itu diterjemahkan oleh Daud adalah hidup yang berkenan dan melakukan kehendaknya sepanjang hidupnya. Nah, untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan sepanjang hidupnya, bukan tanpa resiko. Karena bagaimanapun juga setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, jalannya adalah sesuatu yang berisiko. Yang pertama, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Ketiga, baru mengikut aku. Ini yang menjadi motivasi dan komitmen Daud, bahwa rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran, betul-betul menjadi komitmennya, motivasinya, sesuatu yang sungguh-sungguh mau dikerjakan sepanjang hidupnya. Karena apa? Berbahagialah itulah yang akan menjadi tujuan Daud untuk dia diberkati, beruntung dalam kehidupan, dan dia dikenal oleh Tuhan. Kalau begitu kita bisa memiliki sikap yang sama seperti Daud, Bapak Ibu. Apa yang pertama? Dari sikap Daud yang merasa bahwa dia sangat-sangat membutuhkan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, diekspresikan melalui komitmennya untuk melakukan apa yang benar, hidupnya kepada Tuhan. Satu, Mazmur pasal 24, Mazmur pasal 27 ayat 4. Ini ayat hafalan saudara ya. Mazmur pasal 27 ayat 4. Oke, 2 dan 3. Satu hal telah minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin Bapak Ibu. Mari ini menjadi sesuatu yang sangat utama, sesuatu yang sangat fokus hari-hari ini. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, rasa haus dan lapar akan Tuhan itu akan membuat kita mati rohani. Tetapi apa yang dipilih Daud, apa yang diingini Daud, apa yang dirindukan Daud, diekspresikan bahwa aku telah meminta kepada Tuhan hanya satu saja, dia di rumah Tuhan seumur hidupku. Kalau diukur secara lahiriah, Daud seorang raja, dia punya pengalaman, pasukannya berlipat-lipat, fasilitas semua serba ada. Tetapi mengapa hidupnya memilih baik Allah, memilih kehadiran Allah, memilih kemurahan Tuhan yang membawa hidupnya dari nol, from zero to glory. Dari yang tidak apa-apa, dari penggembala kambing domba cuma 2-3 ekor, sampai dia menjadi raja. Itu hanya dinikmati oleh Daud seorang Daud karena komitmennya. Karena kalau saudara ada kesibukan, ini di ujung saudara. Tuhan saya tahu cuma mumpung ada jemaat saya rasa. Kemana ada adik? Ada kamu. Nanti di depan, loh, Pak ini mana? Gitu.
yakin saudara pergi kemana ada saja pokoknya alasannya. Tetapi itu menjadi pergumulan kami bahwa belum sampai komitmen dalam mengiring Tuhan sampai kepada hal-hal yang sangat dirindukan Tuhan, bahwa kita boleh dekat kepada Tuhan. Karena hanya orang yang dekat Allah saja akan mengalami ketenaran. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja. Tetapi Daud bukan sekedar dekat. Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang melekat kepada Tuhan bukan sekedar dekat kepada Tuhan. Janji kebenaran firman-Nya lebih radikal lagi. Tuhan meluputkan, Tuhan membentengi, dan Tuhan menyelamatkan orang yang melekat kepada Tuhan. Jadi mari kita wujudkan rasa haus dan lapar akan kebenaran ini adalah menjadi sesuatu yang sesungguhnya, bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa kita merindukan menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita begitu mengasihi Tuhan, dan lain-lain. Dan itu menjadi komitmen Daud, hanya merindukan dekat kepada Tuhan. Itu ekspresi yang pertama dari rasa lapar dan haus. Ada resikonya? Ada beberapa anak-anak Tuhan yang bisa kita jadikan teladan, saudara. Daud pernah di Gua Adullam 7 tahun. Orang-orang yang menyertai dia bukan pasukan, orang miskin, orang gembel, orang kelaparan, orang yang tidak berdaya ikut Daud. Tetapi Daud membawa mereka kepada satu persekutuan, bahwa tanpa dekat dengan Tuhan, tanpa sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, lewat doa saudara, lewat baca Alkitab saudara, lewat persekutuan kita, lewat ibadah kita, mari kita bangun kehidupan kita lebih lagi dan lebih lagi dari sekedar kita mengiring Tuhan. Apa alasan? Kenapa? Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah sangat dekat. Daud memilih melekat kepada Tuhan. Yang kedua, mengekspresikan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Lukas pasal 7 ayat yang ke-37 dan seterusnya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Saudara perhatikan, perempuan pendosa pada akhirnya dialah Maria Magdalena yang pertama kali diberi kesempatan untuk berjumpa dengan malaikat Tuhan. Bertanya, di manakah Yesus? Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan kita tahu apa yang dilakukan Maria seorang pendosa. Tradisi Yahudi, orang Farisi pasti akan merancam dia dengan batu. Artinya untuk datang kepada Yesus resikonya itu mati, resikonya
dirajang batu. Tetapi untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang betul-betul berkenan kepada Tuhan, dari kita untuk melayaninya, saya yakin apapun resikonya, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti membentengi. Tuhan pasti meluputkan. Dan ini bukti. Harusnya perempuan ini diseret keluar oleh Farisi dan dirajam dengan batu sampai mati karena dia seorang berdosa. Tetapi resiko apapun yang dia ambil, coba saudara perhatikan, dia mengikut Tuhan dari belakang. Dia membasahi atau menangisi di kaki Yesus dengan air matanya, lalu diseka air mata itu dengan rambutnya. Ini soal rambut mahkota. Wanita itu mahkota yang berharga. Artinya harga dirinya sudah diletakkan di bawah kaki Tuhan. Dia sudah tidak ada harganya di mata Tuhan. So, kalau kita menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan, ini sikap yang benar. Kita lepaskan identitas kita lepaskan baju-baju yang tidak beres hidup kita lepaskan semuanya dengan tulus, dengan jujur. Kita datang kepada Tuhan, bahkan bahasa air mata pun Tuhan tahu tanpa terucap. Bahkan mahkota diberikan kepada Yesus, lalu meminyaki kaki Yesus dengan minyak bermasuk. Apa respon Yesus? Saudara, yang dilakukan oleh Yesus di ayat 46, ayat 45, engkau tidak mencium aku, Yesus bilang sama murid-muridnya, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium aku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Saya mau tanya, saudara, terucap perempuan berdosa ini minta ampun sama Tuhan, terucap kalimat? Kalau saudara berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan mengorbankan semua hidup kita, artinya Tuhan, aku tidak layak di hadapan. Tuhan, sepenuhnya hidupku adalah milikmu. Tuhan, kau apakan aku dan hidupku saat ini terserahmu. Kalau saya bahasakan seperti itu. Tetapi perempuan ini tidak minta ampun, saudara. Tapi bahasa tubuhnya, dia memilih Tuhan, menundukkan diri, menangis di bawah kaki Tuhan, menyeka dengan rambutnya, mencium kakinya, memberi minyak wangi kepadanya. Itu adalah salah satu ekspresi haus dan lapar akan kebenaran. Dia tidak mengucap apa-apa, saudara. Dia hanya melakukan saja. Tetapi apa respon Yesus? Sebab dikatakan ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi rupanya ekspresi haus dan lapar akan Tuhan adalah sepenuhnya mengasihi Tuhan jiwa dan raga. Jiwanya udah hancur ini, saudara.
menyertai Dia. Aku mau hidup sampai matiku untuk melayani Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan. Hasilnya saudara tahu, dosanya diampuni, dia diselamatkan, bahkan dia diingat Tuhan berbuat kasih yang betul-betul tidak munafik, kasih yang benar-benar sungguh-sungguh berangkat dari hidupnya. Kalau saya mengukur kasih dari perempuan ini, satu, untuk datang kepada Yesus saja di rumah orang Farisi, pasti dia dirajam mati. Itu yang terjadi. Itu sebabnya dia abaikan semuanya. Tetapi demi Yesus, dia lakukan yang terbaik, yang termahal, bahkan hidupnya diserahkan kepada Tuhan untuk kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan perempuan ini. Dia diampuni, dia diselamatkan karena dia berbuat kasih. Lalu kata Yesus kemudian, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergi dengan selamat. Saudara, ternyata iman yang sejati itu resikonya mati. Tetapi Tuhan bilang dalam Injil Matius pasal 16, apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Yesus berkata begini, Matius 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, apa saudara? Ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara, mari saya mengajak kita semua bahwa rasa lapar dan haus adalah kualitas hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Dimulai dari komitmen untuk membangun intimasi dengan Tuhan lewat doa, persekutuan doa, lewat membaca firman Tuhan. Yang kedua, bahwa rasa lapar dan haus akan Tuhan adalah kualitas kehidupan kita yang mau benar-benar menaruh segala ego kita kepada Tuhan dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Bahasa Jawanya pasrah bungkuan. Mau negeri kita ini seperti apa nanti, kita bawa dalam doa. Apapun yang terjadi pada negeri kita bawa dalam doa. Tetapi utamanya saudara dan saya, seperti Daud, seperti perempuan pendosa, mari berkarya. Kiranya kualitas kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan bukan hanya diwujudkan dalam rutinitas ibadah, tetapi justru dalam rutinitas ibadah kualitas pengiringan kita kepada Tuhan betul-betul jadi tambah. Orang yang mendekat kepada Tuhan akan mengalami ketenangan, keselamatan, keberkatan. Maka dikatakan diberkati, beruntung dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu, kita diberi kesempatan Tuhan untuk berfellowship sore hari ini, untuk mengingatkan kepada kita semua, tidak ada cara lain untuk kita selamat
tidak ada cara lain untuk kita hidup tenang, tidak ada cara lain untuk kita diberkati Tuhan, kecuali komitmen kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kedua, menyerahkan seluruh kehidupan kita, suami, istri, anak, cucu, pekerjaan, semua kepada Tuhan, dipasrahkan kepada Tuhan, sebab Dia sumber berkah, sumber keberuntungan yang akan menyediakan kita kebahagiaan menurut ukuran Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya percaya lewat apa yang saya sampaikan ini, kiranya ini menjadi motivasi kita bersama-sama bagaimana hari-hari ini negeri kita tidak sedang baik-baik saja, tetapi sebagai umat kepunyaan Tuhan, mari kita terus mendekatkan diri, mari kita terus membangun kualitas rohani kita, semakin dekat, semakin melekat, semakin menyerah kepada Tuhan. Saudara kita bagi berdiri, para pemain musik boleh maju ke depan, sehingga boleh maju ke depan. Tidak. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup, mampukah Ku melakukan yang inginkan, tak bisa Ku terlepas, mau menerangkanku, inilah ibadah pribadiku.
kami waktu untuk mengerti, memahami, bahkan menghidupi kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami, layakkan kami, kuduskan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memberi kami kemenangan, kekuatan, lahir dan batin. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, Sanggar Pangan Papan, seluruh mata pencaharian, usaha, bisnis, apapun yang dikerja, sekolah, studi, kuliah mereka diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya dengan Tuhan berkata, Amin. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yusuf Siwing, Tuhan untuk berkati pengumuman seperti biasa dari minggu, sekolah minggu dan pesta rumah tangga. Pesta rumah tangga hari Minggu di rumah Bapak Klasik. Dan hari Rabu kita kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian pengumuman dan kita tutup kepada kita. Kami undang semua bagi berdiri. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam pengurapan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menaungi, bahkan menyertai kami sekalian malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, Amin. Serta